Perkenalkan, nama saya Taufik Fadil Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertema sosiologi, yaitu yang bersoal nomor 24, yaitu 3 poin semboyan Ki Hajar Dewantara yang ditulis dalam bahasa Jawa tersebut yang berbunyi Ingarsa Sungkulada Ing Madya Mangun Karsa dan Tut Wuri Handayani. Yang pertama yaitu artinya Ingarsa Sungkulada, yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama berbunyi, jika diuraikan kata perkatanya yaitu berarti di depan, yang jadi panutan, sehingga arti semboyan Ingarsa Tulada adalah di depan menjadi contoh atau panutan. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di depan, maka ia harus menjadi contoh yang panutan kepada muridnya yang baik. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karsa, yang berartikan yaitu di tengah memberi dan membangun semangat, niat maupun kemauan. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di tengah-tengah, maka ia harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri muridnya. Dan yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani, yang artinya itu di belakang memberikan semangat atau dorongan. Semboyan ini juga memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di belakang, maka ia harus memberikan semangat maupun dorongan kepada muridnya untuk lebih semangat belajar kepada muridnya. Dan yang ke-25 yaitu tentang kasus korupsi. Deretan tersangka meliputi Direktur Utama PT Tim, yaitu Matsujija Atleti Tabrani, hingga Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan dari PT Rapid Bangkati. Mereka dinilai telah merugikan negara hingga 300 triliun. Bahkan kasus ini sudah menjadi yang terbesar saat ini. Tafsiran kerugiannya yaitu baru dalam dikajian di IPB. Beberapa pekan lalu, ahli lingkungan IPB Bambang Hera Suharjo menyebutkan kerugian ekologis akibat cagar timah mencapai 271 triliun. Jadi sangat besar sekali kerugiannya. Oke, terima kasih Bang Fadli. Bang Fadil. Jadi Fadli, Bang Fadil. Oke. Nah, sudah menjelaskan poin soal 24 dan 25 ya, dan materi sebelumnya memang sudah lengkap ya. Jadi mengerjakan 2 soal saja ya. Oke, Bang Fadil, Om Bom ingin bertanya. Nah, ketika misalkan waktu dulu sekolah dasar ya, ada ibaratnya itu dari semboyan Ki Hajar Dewantara. Nah, masih ingat nggak Bang Fadil tulisan di seragam sekolah dasar SD ya? Masih putih merah kan? Nah, kira-kira itu semboyan Ki Hajar Dewantara itu yang mana, Bang Fadil? Itu yang Tut Wuri Handayani. Nah, kira-kira kenapa seragam SD sekolah dasar menggunakan semboyan Tut Wuri Handayani dari Ki Hajar Dewantara? Kira-kira alasannya kenapa, Bang Fadil? Seperti itu, memberikan contoh kepada dia, seperti memberikan contoh dari belakang dan memberikan semangat Nah, semangat seperti apa kira-kira Bang Fadil? Kira-kira untuk sekolah dasar itu memberikan contoh yang seperti apa? Bisa dijelaskan lagi Bang Fadil? Jika seorang murid itu melakukan kesalahan, maka guru membantunya supaya dia itu sama. Jika ketika murid merasa bosan, disemangati oleh gurunya. Oke, itu ya. Agar lebih semangat lagi. Oke, jadi tentang semangat yang diajarkan dari proses dini ya. Nah, sekarang Om Bom juga ingin bertanya kepada Bang Fadil. Nah, kira-kira ada studi kasus nih, ada oknum, bisa dikatakan oknum siswa nih, ibaratnya yang tidak sopan kepada gurunya, atau juga misalkan oknum guru, misalkan ya, bukan guru ya, jadi oknum ya, misalkan yang ibaratnya membentak muridnya atau memukul muridnya. Nah, kira-kira sikap Mang Fadil sebagai siswa di pesantren itu seperti apa, Mang Fadil?
Oh, ketika ada yang seperti itu Om, maka saya akan itu Om, eh, membantunya Om. Nah, sepertinya membantu seperti apa Mang Fadil kira-kira? Membantu lebih smart lagi. Biarin aja, nanti juga mendapat yang baik, mendapat balasannya Om. Oh, mendapat balasan Iya, jadi ya. Nah, kalau misalkan Mang Fadil sebagai teman nih, ada teman ibaratnya yang membuli nih, membuli terus juga misalkan itu ya, misalkan ada yang membuli terus ada yang memukul sesama teman. Nah, sikap Mang Fadil nih kira-kira untuk menangani kasus tersebut seperti apa nih Mang Fadil? Saya lah itu Om, apa, di dilerai Om, jangan lagi ada pembuli gitu. Jadi itu apa, dicegah Om. Oke, dicegah, dilerai, terus diingatkan, dinasehati gitu ya. Oke, nah Ingatkan Om. sekarang kebalik nih, kalau misalkan Mang Fadil melihat misalkan ada guru gitu ya, bukan guru, oknum guru, misalkan ada yang memukul, terus juga ada yang membentak, atau misalkan ada yang berkata kasar kepada muridnya, kira-kira sikap Mang Fadil sebagai murid itu seperti apa Mang Fadil? Tidak mengikutinya Om. Ya, tidak Tidak mengikutinya. Terus, apalagi? Melaporkan yang lebih berpihak Om. Oke, melaporkan lagi kepada yang lebih atas atau ya lebih kepada pihak manajemen, misalkan manajemen sekolah atau manajemen pesantren ya, atau namanya juga di bagian stakeholdernya ya, itu ya. Oke ya. Bagus Mang Fadil. Nah, terus Om Bom juga ingin bertanya nih kepada Mang Fadil. Nah, contoh dari Ingarsa Sungtolodo. Nah, kira-kira contohnya seperti apa Mang Fadil? Ya Om, contoh Di dalam kehidupan sehari-hari Mang Fadil. contoh apa Om? Contoh dari Ingarsa Sungtolodo. Oh, ketika memberikan bila bila guru memberikan teladan yang baik, maka muridnya juga akan mengikutinya, perilakunya guru yang disebut yang baik itu. Oke, bisa diulangi Mang Fadil? Kayaknya putus-putus tadi nih sinyalnya hilang. Bisa diulangi lagi? Tadi contoh dari Ingarsa Sungtolodo Mang Fadil. Nah, itu seperti oleh gurunya mencontohkan yang baik kepada muridnya, maka si muridnya itu akan mengikuti contoh perilaku gurunya tersebut yang baik Om. Oke, jadi memberikan contoh yang seorang pendidik atau seorang pengajar gitu ya, memberikan contoh yang baik kepada muridnya ya. Oke. Bagus Mang Fadil. Nah, yang terakhir nih tentang kasus korupsi di Indonesia nih. Menurut Mang Fadil, penyebab kasus korupsi di Indonesia itu karena kenapa Mang Fadil? Lalu kira-kira sikap Mang Fadil sebagai pelajar itu bagaimana Mang Fadil? Penyebabnya ya Om, Ya, kayaknya karena orang tersebut itu Om, apa, menginginkan harta Om. ya. Ketika itu ada kesempatan baginya untuk korupsi, maka langsung Om, atau karena keinginan mereka, nafsunya Om, keinginannya ada kesempatan maka mereka melakukannya. Oke. Jadi misalkan ada kesempatan, ada keserakahan gitu kan, ada yang bersifat tamak, rakus gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mang Fadil hukuman apa yang dia lakukan untuk pelaku korupsi gitu? Apakah harus seperti apa gitu Mang Fadil menurut Mang Fadil sebagai pelajar? Kira-kira seperti apa? Oh, kalau menurut saya hukumannya itu harus itu Om, harus besar Om. Gimana? Di minimal di itu apa? Di penjara seumur hidup Om. Oke, di penjara seumur hidup. Lalu?
kalau bisa dihukum mati Om, karena telah meresahkan masyarakat Indonesia Om. Oke. Setuju. Oke, ada lagi? Udah Om. Udah cukup ya. Oke, terima kasih Mang Fadil sudah melakukan presentasi. Nah, sekarang Om Bom ingin bertanya apakah ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi ini Mang Fadil? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah cukup? Oh itu Om, masalah ini si itu Om, membuat kacamata yang akan menggantikan HP. Yang itu Om, Mark Zuckerberg, siapa Om? Lupa lagi saya. Elon Musk, sama itu Elon Musk mau membuat itu kacamata digital Om, yang akan menggantikan ponsel. Apakah benar Om? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali dari Mang Fadil ya mengenai teknologi ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki teknologi 4.0 ya, bahkan sudah melebihinya ya. Nah, maksudnya di sini adalah tadi Mang Fadil lebih mengarah kepada IA ya, Artificial Intelligence ya. Nah, di situ kita melihat bahwa ada tokoh yang misalkan ada Mark Zuckerberg, terus juga ada Elon Musk gitu ya, membuat sebuah penelitian. Nah, itulah dari perkembangan zaman. Jadi semakin dunia ini semakin baru, maka semakin canggih juga. Nah, dulu kan kalau kita lihat flashback masa lalu, dulu kan telepon HP itu kan ini ya, cuman ada sederhananya SMS sama telepon aja ya, Mang Fadil ya, pernah kan? Ada HP jadul zaman dulu ya. Apa HP jadul Nokia, terus kan berubah sekarang jadi dulu tuh HP yang ada internetnya yang bisa email gitu kan. Lalu juga HP itu mulai berwarna gitu kan. Berwarna gitu kan, ada yang bisa ngirim foto gitu kan, wallpaper itu ya. Terus berubah lagi, terus dari zaman 2010 ke atas ada BlackBerry gitu kan. Mungkin Mang Fadil belum pernah dengar ya. Nanti ya BlackBerry. Nah, udah pernah dengar? Udah pernah pakai Mang Fadil? Oh ya pernah pakai ya itu ya. Nah, itu zaman dulu. Terus BlackBerry itu kemudian punah. Lalu ada juga generasi WhatsApp gitu ya. Nah, sekarang HP itu touchscreen gitu kan, kebanyakan dulu kan masih trackpad gitu kan. Nah, memakai keyboard QWERTY kan. Sekarang sudah touchscreen. Nah, sekarang ada yang baru lagi, generasi terbaru lagi menggunakan kacamata gitu kan. Nah, itu adalah kemajuan dari salah satu teknologi gitu ya, IA ya. Terus juga yang tadi bahwa tenaga manusia sekarang mulai berkurang gitu kan, dan digantikan oleh IA gitu kan. Nah, itu salah satu proses dari globalisasi gitu kan. Nanti juga handphone juga kan dulu cuman ada RAM 4 GB gitu kan. Internal kan, sekarang RAM juga sudah mulai ada yang 8 GB, ada yang 16 GB gitu kan, bahkan ada yang 1 tera gitu kan. Nah, itu apalagi nanti perkembangan zamannya sudah maju ke arah misalkan tadi bukan hanya kacamata, tapi nanti ditanamkan di sebuah chip di dalam manusia gitu kan. Itu ada pemberitaannya juga ya, itu ya dari Mark Zuckerberg gitu ya. Oke, terima kasih Mang Fadil. Cukup bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Sudah paham Om. Oke, sudah paham ya. Oke, nanti bisa misalkan kesimpulan dari diskusi hari ini bisa ditulis di blognya ya, atau mungkin juga ada yang kurang paham bisa ditulis di blognya ya Mang Fadil ya.